Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Sukmawati dari Program Studi Pemasaran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Strategi Konten Media Sosial TikTok Indonesian Basketball League. Adapun dosen pembimbing saya, satu saya itu ada Ibu Teri, dan dosen pembimbing dua saya itu ada Ibu Nafriska. Pada era digital, perusahaan dihadapkan dengan dinamika teknologi yang terus berubah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan audiensnya. Transformasi digital ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, namun menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan untuk menjangkau serta berkomunikasi dengan audiens secara lebih efektif, terutama di Indonesia, di mana populasi pengguna internet itu semakin meningkat. Pada tahun 2024, sebanyak 221 juta jiwa di Indonesia menggunakan internet dari total populasi 278 juta jiwa pada tahun 2023 ini berdasarkan data dari KPJJI. Nah, tingkat penetrasi Indonesia ini kini mencapai 79,5%. Hal ini mendorong Liga Olahraga untuk memanfaatkan pemasaran digital guna membangun koneksi dan menjangkau audiens secara lebih luas melalui platform digital. Media sosial telah menjadi salah satu platform utama untuk menjangkau dan berinteraksi dengan audiens tanpa batasan waktu maupun wilayah. Dengan arus informasi yang cepat ini, membuat media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga telah berkembang menjadi strategi yang penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. Berikut ini terdapat data gambar dari We Are Social dan Hotsuite mengenai presentase pengguna aktif sosial media di Indonesia. Di sini terlihat bahwa media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia itu didominasi oleh platform-platform besar seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan X atau Twitter. Nah, terlihat dari gambar ini, salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pengguna belakangan ini itu adalah TikTok dengan tingkat penetrasi sebesar 73,5%, di mana format video pendek yang ditawarkan oleh TikTok ini memungkinkan pengguna menyampaikan pesan secara singkat, namun tetap menarik. Popularitas ini menjadikan TikTok sebagai salah satu platform digital yang paling berpengaruh di era modern, terutama dalam pola konsumsi konten digital. Lalu selanjutnya di sini nih saya melakukan prariset yang disebarkan kepada 32 responden, di mana 91%-nya menjawab bahwa mereka sering melihat konten di TikTok. Nah, dan jenis jenis konten yang disukai di TikTok oleh responden ini adalah yang pertama itu ada konten hiburan sebesar 90,6%, diikuti oleh konten informatif sebesar 65,6%, lalu konten inspiratif 50%, dan konten edukasi dan sosial itu sebesar 37,5%. Dan juga di sini kita dapat melihat eh, berapa sering seberapa sering responden melihat konten di TikTok ini. 50% responden menjawab mereka ini menghabiskan waktu lebih dari 2 jam per hari. Sementara 25% ini menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam per hari, dan hanya 16% responden yang menghabiskan waktu kurang dari 1 jam per hari di TikTok. Nah, data tersebut ini menunjukkan bahwa TikTok ini memiliki daya tarik yang tinggi dan menjadikan platform yang efektif untuk distribusi konten serta implementasi strategi pemasaran digital. IBL Indonesian Basketball League sebagai liga profesional juga telah menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook untuk memperluas jangkauan audiensnya. Namun, sebagian besar kontennya ini bersifat memoring, kecuali pada platform TikTok yang mempunyai format yang berbeda. Namun, performa akun TikTok IBL ini masih belum mencapai tingkat engagement dan followers yang optimal, bahkan tertinggal dengan Liga Basket Pelajar DBL, Development Basketball League. Di sini
terdapat gambar bahwa akun TikTok IBL Indonesia ini memiliki 250.000 followers, sedangkan akun TikTok DBL Indo sudah mencapai 419.000 followers. Padahal pada platform Instagram itu, IBL memiliki jumlah followers yang lebih besar dibandingkan dengan DBL. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas strategi konten media sosial dari kedua platform tersebut. Perbedaan ini menandakan bahwa strategi konten TikTok ini perlu dievaluasi lagi dan disesuaikan dengan preferensi pengguna TikTok yang mampu meningkatkan keterlibatan penggemar secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas strategi konten media sosial pada akun TikTok @IBL Indonesia. Adapun pertanyaan dan tujuan penelitian ini, yang pertama adalah faktor apa saja yang menentukan keberhasilan strategi konten media sosial pada TikTok IBL Indonesia dan bagaimana tingkat keberhasilan strategi konten media sosial pada TikTok IBL Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor keberhasilan strategi konten media sosial pada TikTok IBL Indonesia dan juga untuk menganalisis tingkat keberhasilan strategi konten media sosial pada TikTok IBL Indonesia. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Ini terbagi menjadi dua, itu ada manfaat teoretis dan juga manfaat praktis. Pada manfaat teoretis ini, penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan studi pemasaran digital, khususnya dalam konteks manajemen event olahraga yang memanfaatkan sosial media untuk memperluas jangkauan audiens. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan bahan ajar mengenai strategi pemasaran berbasis media sosial dalam manajemen event industri olahraga. Lalu ada manfaat praktis. Penelitian ini membantu pengelola liga olahraga, klub, media olahraga dalam merancang strategi konten media sosial yang lebih efektif, khususnya pada platform TikTok untuk meningkatkan keterlibatan penggemar dan memperluas jangkauan audiens. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini saya sebagai peneliti menggunakan teori uses and gratification yang pertama kali dikembangkan oleh Katz et al. Pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa seseorang secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan mendapatkan kepuasan atas konten yang disajikan. Nah, tujuan dari digunakan teori ini untuk memahami motivasi pengguna dalam menggunakan media sosial. Jadi pengguna itu menggunakan media sosial untuk mencari konten yang seperti apa. Nah, ada media sosial ini, motivasi pengguna ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu termasuk untuk mendapatkan konten informasi, konten hiburan, konten remunerasi, dan konten sosial. Konten informasi ini adalah konten yang dirancang untuk memberikan wawasan kepada penggemar dengan menyajikan informasi seputar liga dan tim. Lalu, konten hiburan ini merupakan jenis konten yang mengandung unsur humor yang dirancang untuk membagikan respon emosional positif dari penggemar. Konten ini umumnya bersifat ringan dan menghibur, seperti konten-konten lucu, tantangan, momen-momen lucu, tantangan, meme, cuplikan ringan di balik layar, dan interaksi lucu antar pemain. Lalu ada konten remunerasi, yang mana berfokus pada pembelian imbalan atau penghargaan sebagai daya tarik bagi penggemar untuk terlibat lebih aktif. Bentuk insentif ini dapat berupa kuis berhadiah, undian tiket pertandingan, diskon merchandise, ataupun giveaway lainnya. Lalu yang terakhir itu ada konten sosial. Konten ini berfokus untuk mendorong interaksi dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif dari penggemar. Konten sosial ini meliputi ajakan diskusi, polling, komentar, dan berbagi pengalaman pribadi yang relevan dengan liga ataupun klub. Lalu di sini terdapat penelitian terdahulu. Jadi saya sebenarnya menggunakan 10 penelitian terdahulu sebagai referensi. Namun di sini saya mencantumkan 3 penelitian terdahulu yang utama. Pertama itu ada dari penelitian dari Anna Malai et al. 2021.
dengan judul Social Media Content Strategy for Sports Club to Drive Fun Engagement. Hasilnya, konten sosial ini paling efektif, sedangkan konten remunerasi ini paling rendah. Konten yang berbentuk foto menarik paling banyak likes dan komen, sedangkan konten berbentuk video paling sering dibagikan. Kinerja tim dan museum turut memoderasi pengaruh jenis konten terhadap keterlibatan penggemar. Lalu yang kedua itu penelitian dari Wang 2023 dengan judul Customer Engagement on Social Media and Examination on Individual Teams Instagram Post. Hasilnya konten informatif dan terkait pertandingan efektif meningkatkan keterlibatan, sementara konten promosi kurang efektif. Konten nostalgia meningkatkan likes namun minim komentar dan waktu unggahan serta setelah pertandingan menghasilkan respon yang paling tinggi. Lalu yang ketiga ada penelitian dari Abidin tahun 2025 dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap Keterlibatan Penggemar dalam industri dalam olahraga profesional. Hasilnya terbukti Instagram terbukti efektif membangun keterlibatan dan loyalitas penggemar, terutama melalui konten video seperti cuplikan pertandingan dan behind the scene. Nah, uji regresi ini dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara aktivitas media sosial dan loyalitas penggemar. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan dalam kurung dari Januari hingga Juli tahun 2025. Lalu lokasi penelitian ini berada di DKI Jakarta, di mana bahwa mayoritas audiens akun TikTok IBL Indonesia ini berasal dari DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat keterlibatan audiens digital tertinggi terhadap konten IBL Indonesia. Oleh karena itu, DKI Jakarta dipilih sebagai lokasi utama penelitian ini karena dianggap paling relevan dan representatif. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method, yakni menghubungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif itu akan dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form untuk mengumpulkan data. Lalu pada bagian kualitatif, peneliti akan menganalisis data engagement dari unggahan akun TikTok IBL Indonesia. Data yang dikumpulkan ini meliputi jumlah likes, komen, share, dan views pada setiap jenis konten. Jadi nantinya hasil kuesioner itu akan dibandingkan dengan data engagement dari setiap konten yang dari setiap jenis konten untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara persepsi pengguna dan perilaku pada platform. Jadi, penggabungan kedua metode ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Lalu, populasi dalam penelitian ini meliputi penggemar IBL yang mengikuti akun TikTok IBL Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta. Lalu, sampel yang digunakan pada penelitian ini, di sini saya menggunakan teknik non-probability sampling, dan metode yang digunakan itu adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dan menjadi sampel, melainkan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai relevan oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu ada responden berdomisili di DKI Jakarta, yang kedua, responden merupakan penggemar Indonesian Basketball League. Yang ketiga, responden mengikuti akun TikTok IB Indonesia. Dan yang keempat itu, responden pernah berinteraksi dengan konten yang diunggah oleh akun TikTok IBL Indonesia. Lalu di sini, saya sebagai peneliti menetapkan jumlah sampel minimum itu 100 responden. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas analisis data kuantitatif, penggunaan software pengolah data statistik seperti SPSS, di mana jumlah tersebut dinilai cukup untuk mempresentasikan persepsi pengguna dalam ruang lingkup populasi yang tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya
Ada teknik pengumpulan data. Ini terbagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner berbasis skala Likert yang disebarkan menggunakan Google Form kepada responden untuk memperoleh data penelitian. Lalu, untuk data sekunder, ini diperoleh melalui observasi aktivitas akun TikTok IBL Indonesia selama 2 minggu pada bulan Juni 2025 yang mengobservasi performa konten seperti views, likes, komentar, dan share. Selanjutnya ada pengembangan instrumen. Yang pertama itu ada definisi operational variable. Operational variable dalam penelitian ini adalah proses menganalisis strategi konten media sosial berdasarkan motivasi pengguna yang diukur melalui 4 dimensi teori uses and gratification, yaitu information, entertainment, remuneration, dan sosial sebagai fokus utama analisis data. Lalu di sini ada instrumen penelitian di mana terdapat 4 dimensi, yaitu information, entertainment, remuneration, dan sosial, di mana dari masing-masing per dimensi ini indikatornya ada 5. Lalu dalam penelitian ini pengukuran itu dilakukan menggunakan skala Likert type 1 sampai 4 tanpa opsi netral guna memperoleh respon yang lebih tegas dan spesifik. Lalu selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas di sini saya menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment yang akan diuji melalui program SPSS. Metode ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara setiap item pertanyaan dengan total skor variabel. Jika korelasinya tinggi, item tersebut itu dinyatakan valid. Jadi, yaitu jika R hitung lebih besar dari R table, maka variabel dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R table, maka variabel dinyatakan tidak valid. Lalu yang kedua itu ada uji reliabilitas, di mana pengujian reliabilitas ini dilakukan menggunakan bantuan program SPSS dengan teknik Cronbach Alpha. Nah, nilai Cronbach Alpha ini dianggap reliable untuk digunakan dalam penelitian adalah lebih dari 0,6. Sebaliknya, jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,6, instrumen tersebut dianggap tidak reliable. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis deskriptif. Nah, dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis strategi konten media sosial TikTok IBL Indonesia yang mengacu pada teori user gratification yang menekankan pada pemahaman motivasi pengguna dalam mengonsumsi media. Lalu yang kedua ada analisis tingkat efektivitas atau analisis rata-rata. Pada tahap ini digunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung seluruh nilai bobot dari setiap dimensi yang kemudian dari hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan rata-rata skor yang dibagi menjadi empat kategori dari rentang skala Likert. Jadi jika skornya itu 1 sampai 1,75, maka dinyatakan kriterianya sangat tidak efektif. Jika 1,76 sampai 2,5 itu sangat tidak efektif. Jika 1,1 sampai 1,75 itu sangat tidak efektif, 1,76 sampai 2,5 itu tidak efektif, 2,51 sampai 3,25 itu efektif, 3,26 sampai 4 itu sangat efektif. Lalu yang ketiga itu ada analisis etnografi. Jadi penelitian ini juga menggunakan analisis etnografi untuk menganalisis jenis konten dan respon penggemar terhadap unggahan konten TikTok IBL Indonesia berdasarkan video yang dipublikasikan dan kurun waktu yang dipublikasikan dari Januari hingga Mei pada tahun 2025 dan dianalisis secara selama 2 minggu pada bulan Juni yang mencakup performa konten seperti metrik likes, views, komentar, dan share.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.